Pak, cari orang rumah di belakang tuh Pak. Atas salahnya, warilakan salah bude. Maaf kalau udah maafkan. Sabalun lalu matobeko malam. Sabarnya ke semua orang lain lama maafkan. Aku lagi kah? Orang rumah atau kasunya. Nah, beko sampai besok enggak kuliah baca cakak. Lihat lebu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak kami sabui, namun jugalah satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Ibu-ibu, para jemaah, dan juga anak-anak kami, para pelajar yang masih bertahan sampai malam hari ini, yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita terlebih dahulu sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang terakhir, Ramadan yang ke-30 ini, kita semua masih bisa bertahan, masih bisa melakukan isya berjamaah. Sekarang sedang tausiah. Insya Allah nanti kita lanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita tarawih dan witir. Kita berharap ibu dan bapak, mudah-mudahan seluruh ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup bagi kita, yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita sama-sama istiqamah terus untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang kerajuan ibu dan bapak, dimanapun lokasinya, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita sesuai dengan judul yang diberikan adalah maafkanlah. Apa ibu?
maafkanlah. Itu bahasanya gitu. Nah, tapi inti sebenarnya adalah jadilah awak pemaaf di akhir Ramadan. Nah, menjadi orang yang pemaaf sebagaimana salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana afuwan ghafura. Allah itu adalah dia maha pemaaf dan lagi maha pengampun. Dan maafkanlah doa yang dianjurkan awak di akhir Ramadan sering wa ulangi berapa agar kita mendapat ampunan dari Allah. Allahumma innaka afuun. Duhai ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau ya Allah menyukai, mencintai kemaafan atau menyukai maaf. Karena Allah adalah zat yang maha pemaaf, dia suka memberi maaf atau kemaafan itu. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jadi menjadi pemaaf itulah sifat mulia, salah satu sifat terbaik dan ciri-ciri orang bertakwa. Awak telah sebulan penuh ke berapa? Kita sudah sebulan puasa siang Ramadan, malamnya mendirikan qiyamul Ramadan. Kita berharap seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan sebagaimana tujuan pertama dulu puasa ibu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa itu yang bagaimana ibu dapat? Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai. Di antaranya adalah ciri-ciri orang bertakwa itu orang yang pemaaf. Ibu apa tahu arti pemaaf, Bu? Awak menerima dengan ridho, ikhlas terhadap orang-orang yang berbuat salah kawa, berbuat zalim kawa, atau tidak kan tuju dewa pandangannya doh. Jae nyokawa, dizalimi nyawa, mungkin dicaci nyawa, diburak-burak nyawa, digujang nyawa, ya Bu, diciloknya tanaman awa, diambilnya pitih THR awa, lah Jawa dan macam-macam, digaduhnya keluarga awak lah. Pokoknya karajonya nama mbui awak tuh tidak sana. Yang membuat awak sakit hati awak sebenarnya, membuat awak terzalimi. Tapi orang mulia ibu dapat, dia bisa memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Apalagi antara ibu bapak suami istri. Kau pandang aja, karena maaf kan intinya dalam dengan ajaran Nabi berapa? Di akhir Ramadan maaf kan dia saya hendaknya dalam 3 bantuan. Pertama, maaf antara anak di orang tua. Ya Pak Ibu, kalau sebagai anak kini, kalau sebagai orang tua, atau keduanya, satu sisi awak sebagai anak, awak orang tua juga gitu. Pada saya ini, mungkin ibu apa? Masih di orang tua awak, alhamdulillah. Dan awak punya anak-anak pula ibu apa? Maka harus mendapatkan maafkan dulu. Ibu bapak, kok masih ada orang tua awak masih hidup, ikulah kesempatan terbaik menjelang atau nanti setelah Idul Fitri ini, karena kita kembali kepada fitrah kesucian setelah diampuni dosa-dosa kita, puasa kita berhasil menjalankan perintah Allah, maka hubungan maaf memaafkan sesama manusia, silaturahim tidak boleh tinggal. Yang pertama, anak orang tua, ya Pak Ibu. Nah, ibu-ibu masih ada orang tuanya Pak Ibu? Tidak ada lah.
Nah, kalau ado salam kita minta ridho kayaknya. Bagi yang ado. Karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Allah ridho kalau orang tua yang mawa ridho kawan. Dan marahnya Allah, murkanya Allah itu tergantung ya murka orang tua. Kalau orang tua murka bangi kawa, maka Allah akan marah kepada kita. Maka bagi yang masih ado, alhamdulillah, silahkan nanti waktu yang dekat ini turui. Kalau tidak bisa diturui, kini saya menyulah canggih, silahkan video call ya, HP kalah canggih gini nah. Kalau tidak bisa, tapi kalau betul-betul bisa, turi orang tua. Maka cuma perantauan anak rantau ini pulang, ini untuk mendapatkan maaf orang tua. Bagi orang tua yang telah meninggal ibu dan bapak, jangan lupa doakan. Doakan terhadap keselamatan orang tua di alam barzakh. Doakan dijauh dari azab kubur, diampuni segala dosa-dosanya, diterangi kuburnya, dijadikan kuburnya bagaikan taman surga bermain baginya. Jadi anak-anak awak saripan anak kau jangan lupa tidak baik. Kenapa jadi karena doakan. Karena tidak tahu orang tua entah kini sedang diazab dalam kubur, dia butuh doa anak-anaknya, butuh doa bersama ibu bapa. Maka jangan lupa bakti untuk mendoakan orang tua kita. Itu maaf anak orang tua. Nah, itu yang kedua yang diajarkan Rasul ibu bapa menjelang Raya Idul Fitri harus ada maaf antara suami dan istri. Nah, jangan baca kak lori karayo kepada karena kok sensitif gini pak, sensitif nah. Anak kan dibeli baju rayo, amaknya iyo juo, ayahnya nak beli baju lo, teropa kan dibeli, daging kan dibeli, ya bu, ya bu, sando kan dibeli, sementara kebutuhan pas-pasan. Apalagi yang pegawai hampir tidak jadi menemut DHL kan, makin panik suasana gini. Maka hal salah di situ bisa saling memaafkan. Yang ibu kini yang penting saling sadar dulu. Kuncinya sadar apa? Aku pasti punya salah masing-masing ya. Yang ibu sebagai istri jangan nampak salah udah yang nampak. Salah laki juga nampak. Nah, eloknya lah hilang. Dan dia belanja beli bajunya, minta baju 3, dia 2, hilang kebaikan udah sadar. Karena kebaikan udah waktu mungkin ada saatnya dia dalam mencari rezeki, namanya kehidupan ibu dan bapak. Kadang-kadang rezeki kami kok sedang di bawah. Lain nama bekarajonya ya pak. Tapi kadang-kadang tidak ada HP gitu. Lah baru saul lah bakar ingat karena tidak sesuai, tidak sampai gitu. Ya bu, lah beli baju raya bu. Iya nah. Kalau minta langsung kini hari sari lain itu di pasar banyak orang kali ya. Bisa karena sari lain. Nah itu kira-kira contoh. Lah jadi istri berapa? Bagi istrinya sama kok pak. Bagi istri, kok ada salah udawa, ya baik bu. Nama salah udah pasti ada salah. Nah, kok tak kare suaranya. Kurang balanjo ya bebo, kurang kasih sayangnya, kalau punya mungkin ke acoknya malam-malam keluar di kandang pampoi kadanya bebo kan, kadang banyak waktu keluar lah gitu. Zaman kini kan banyak pula suami sebagian di lampau banyak waktunya kan. Pokoknya sadonya lagu ndak kita baca itu doh, mari dimaafkan ya bu. Baik bu, apa-apa itu pak, orang rumah yang orang sayangi pasti ada salahnya. Kok sambalnya nanti asin ya bu, asin gulai atau ambar rasanya, kurang pelayanannya, pokoknya sadar lagi. Dipanggil tak patuhnya, dilarang nyokarajuan juga. Suruh kapasa kalau keluar rumah dia tolong pakai tutui rambut.
pakai jilbab. Kuda yang eloknya kamu. Nah, ibu kalau menyiram bunga buka orang, nampak aurat di orang lain. Nah, kapasan nampak kadang-kadang sekali di rumah nanti. Nah, ini tapi terjadi. Jadi atas semua kesalahan baik suami atau istri di bulan di akhir bulan yang mulia ko ibu dan bapak, mari saling memaafkan. Ibu apa ada yang suami istri di masjid di Surabaya? Ada bu? Lain banyak ya mak ya. Lah yo apa aja lah. Salonnya lah menyampaikan. Asal kaumnya lah bu. Lah ibu-ibu cari-cari lah udah kamari wajahnya dah. Nih model itu udah maafkan. Arilah kau udah bisa udah. Udah macam ini Pak, cari orang rumah di belakang tuh Pak. Atas salahnya, warilakan salah budi. Maaflah udah maafkan. Sabalun lalu mata beko malam. Sabarnya ke semua orang lain lama maafkan. Aku lagi kah? Orang rumah atau kasunya. Nah, beko sampai besok nak kuliah baca cakap. Lihat bu. Ikut soalnya ceramahnya sambil bakara tapi tujuannya dalam perlu paham kan? Nah ini ceramah penghulu penghulu gua kan. Nah yang terakhir bu, yang penting maaf yang diajarkan menjelang akhir Rayoko, mari saling bermaafan dengan tetangga. Nah termasuk juga ibu dapat kalau kita urut. Nah kalau di ayat yang lain itu berapa? Yang pertama kau orang tua ya, yang kedua karib kerabat. Karib kerabat kok yang punya hado hubungan darah. Kasih atau ibu? Kasaudara kandung. Nah, hari karayo kau nikah dia. Jangan sampai tak pas akuan julai. Nah, jalan apa ya bu? Karena itu persoalan kini mudah apa awak sama lah bu. Deulah pakaro hal-hal yang sabananya rendah, sabananya kan? Mungkin pakaro haratu, pakaro warisan, pakaro pala, sawah ladang, aduh dan mungkin banyak awak yang ndak bailuan bersaudara kandung. Nah, kumpulan yang mulia ibu dapat kami yang menyampaikan sadarlah. Nah, malam tadi kan cari menyambung silaturahim judul ceramah awak. Itu silaturahim itu ndak boleh putus. Yang mana menyambung silaturahim itu adalah mampaelo yang putih. Itu menyambung. Berarti ada yang putih. Sia yang ingin dulu menyambung ikolah yang terbaik. Di putihan dek saudaranya ini ingin menyambung, iko yang hebat, iko yang namanya silaturahim. Kalau nyo berkunjung rayo pai ke rumah hawa, besok pai lo hari lain ke rumah hawa, tuh saling berkunjung bukan menyambung silaturahim. Itu pulang pokok teman-teman. Pulang pokok. Itu mempererat. Tapi yang menyambung kok mampelo yang putih. Kalau bisa tidak ada putih. Karena ingin damai sama ibu bapak, apalagi sama saudara kandung, sama ayah sama awak, sama dulu ketek makan awak periuk nasi awak, mbak aku inilah berubah, diulah nasib seorang-seorang. Jangan bertahan dengan ego tulai. Nah, ada istilah tiada maaf bagimu. Nah, ibu kan ngecek nak. Awal kan dulu ustaznya ketek dari adik awak. Kalau tibonya ndak kau maaf, ndak bisa. Nah, model itu ibu nama. Nah, sia yang duluan ingin menyambung ini yang lebih baik. Maka kalau ada kini pakar-pakar ayam ambil awak dan bersapu aja keluarga awak, coba kana-kana ibu apa? Apa masalahnya? Kalau harato sadarlah, harato yang patangkan itu ibu apa? Tidak akan kita bawa nanti masuk ke dalam kubur. Aku gak karis deh. Karena kami ini memang tidak orang awak, di mati itu lain. Maka kami hanya memanggil, mengetuk hati, kenapa? Karena ada satu hadis mengisian la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk sarugodo orang-orang yang memutus silaturahim, tidak namuah menyambung kalian.
Untuk apa ibu puasa mendelek apa yang manahan kau awak? Untuk berinfak ke sedekah kamu saya kalau masih ada silaturahmi yang terputus. Tak akan masuk serupa. Berarti narako sampai awak. Karena itulah sadarlah ibu. Lain jalan bapak ibu. Lain jalan bapak ibu. Kareh nak kajinya. Nah ya, nah, tetangga ibu. Nah ini lah. Pokoknya sadonya rasa ada dengan kita. Karena kita puasanya mendapat baik hubungan dengan Allah dalam puasa kerajuan. Kini je manusia lebar. Nah, je manusia namanya hablum minallah wa baik, hablum minanas juga baik. Jangan ada pas sampul aja tetangga ya, Bu. Kok lah pantang selesai lagi. Deulah ayam melacak laman rumah ya, Bu. Aman ndak pas sapu bulan-bulan. Kan kecil sana nah. Deulah daun tanamannya kalau menawak tibonyo, aman sampai tahun ndak pas sapu. Kalau bahasanya barakaan dia tuh, lembut tuh benar. Rugi ya Pak Ibu Napa. Maka mari bulan yang mulia ini, waktu terakhirnya malam ini Bu Napa, Ramadan maka mari. Nah, dalam Al-Quran tadi ini sebagainya untuk kita, Allah memberikan hadiah ke kita. Kau Allah memaafkan saudara awak, Allah maaf kau orang tua kana selalu maafkan. Allah memaafkan salah suami atau istri awak, memaafkan salah saudara-saudara awak, memaafkan salah tetangga awak, seluruh manusia lah itu. Kok Allah menjadi pemaaf? Hadiahnya sarugo. Nah, sarugo dia. Apa dasarnya ini Al-Quran? Surah Ali Imran 133 sampai 134. Wah ulang ayatnya balik berapa ya sebagai penguat. Ayat 133 mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kepada surga dengan amalan-amalannya yang surga itu seluas langit dan bumi. Jadi lebarnya luas itu, sarugo tibun apa? Digambarkan selebar langit dan bumi. Pertanyaannya kenapa? Ada nak ruang lain selain langit dan bumi? Ada nak tampak di luar langit dan bumi, Bu? Ada, Bu? Masih ada nak tampak lain di luar langit kok? Yang tak ada terkait dengan langit? Tidak ada lagi. Maka surga itu seluas itu, berarti barang halawehnya sarugo itu. Jangan bapak ramu beko, kok masuk asal doka sarugo boleh tamu itu Ustaz. Kamu Bu, lawehnya sarugo itu untuk Asia tuh sarugo tuh uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Yang mana orang bertakwa tuh? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik lapang ataupun sedang sampi. Itu yang pertama. Jadi berapa? Ini juga kajian kita kalau punya rasa kibalabiah hari karayoko, bagi-bagilah terutama kepada orang-orang yang kurang mampu. Kau dapat jangan sampai besok Bu dari rayo, ada anak-anak kita yang menangis, orang tak mampu yang tai buati, dia ulah apa? Dia ulah tak tawari baju rayo, dia ulah tak ada kadi makan. Maka mari wak tengok kida kanan, abang-abang dosa nak pulang dari rantau, kok balabiah rasaki, mari kita berbagi ya. Untuk kok balabiah, kok nak balabiah tu baalena, sebab rupanya di rantau kadang-kadang di rantau pun baik Ustaz. Ada kondisi rantau kini tidak samanya, Pak Ibu. Susah juga kadang lah bisa pulangnya lah bersyukur. Bahkan kadang Ibu apa dosa nak pulang dari rantau tu manyalah pitihnya pulang. Iya Pak Ibu. Jadi maklum Pak. Jadi kalau ada rezeki silahkan berbagi. Kalau tidak tentu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ayat memanggil ciri orang bertakwa itu dia bisa berinfak sedang lapang atau sedang sampi. Itu satu ya.
Yang kedua orang bertakwa yang untuk sarugo saya kok wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan marahnya. Apa masih apa? Bisa dia mengendalikan diri. Ketika marah kolah tiba di ubun-ubun bu, lah merah mukanya kok. Yuban ambanginya ke orang lain kok, atau kasih sia-sianya apa? Tapi marahnya itu masih terkendali. Itu namanya menahan marah. Iko yang kena peksa nunggu. Ya Ibu, yuban ambangi tapi bisa tahan marah. Itu namanya wal qazimin. Yang ketiga baru yang tadi wal afina aninnas. Orang yang kadang sarugo yang luas selesai itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sabalun matonya lalu dia berniat seluruh kesalahan orang lain yang pernah salah pada hari ini sudah aku maafkan. Boleh lama lalu apa ibu? Bapak ibu lalu berpikirnya salah orang, mato ndak amuan lalu bisa wak sakit, bisa wak stres, singke apa ibu bapak. Nah, tapi kalau mau salah orang lain tak ada beban lagi, bisa senang mato tak jago gitu, bahagia ceria wak, karena tidak ada masalah lagi, orang sudah kita maafkan. Maka ibu kalau jagonya mampu duitnya bu, jago, berarti masih ada masalahnya. Nah. Jadi kalau mau ceria bu, boleh senang hati jago tuh, maafkan salah orang lain. Ya Pak Ibu. Nah, menah marah, memaafkan orang lain. Nah, karena ada orang bisa menah marah tapi tidak maafkan, iya tidak bangih tapi dendam di hatinya. Maka penutup yang terakhir. Nah, setelah memaafkan tuh, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Kajalnya salah, watahan marah sudah tuh berbuat baik, buang maafkan salahnya. Yang terakhir buktikan tanah baiknya. Nah, berarti kok maksudnya kalau salah orang elok akhirnya antar sambal ke rumahnya loh deh. Lebih bisa betul. Dia kuahnya nah, kan ada Nabi ujian kalau kamu masak kuah sambal maka berikanlah kuahnya ke tetangga. Sabarnya Pak, makasihnya Bu. Kalau yang orang masak tuh kuah saja gitu. Tapi kalau masak daging, dia isi daging. Tuh Ibu, jangan kuahnya. Jangan salah paham ya kok. Karena kan ada Bu. Kalau babaun di tetangga lamanya bulewa, antar sebagian kan tetangga walaupun ini nyoba jaya kawa. Dicaciknya malam bisa bagi antar sampai temannya. Nah, inilah cara diajarkan Nabi. Demikianlah orang yang bertakwa. Nah, Ibu dapat mungkin kajian kita malam hari ini dengan judul maafkanlah, dengan harapan mudah-mudahan hati kita ini berapa hati yang berbolak-balik kok. Kadang-kadang awak bisa maaf orang lain, kadang-kadang awak tidak bisa dulu, kadang dendam awak. Tapi yakinlah orang yang pemaaf adalah orang yang bertakwa yang akan diberi nanti hadiahnya surga oleh Allah. Maka mari kita latih diri kita ini. Kalau tidak sanggup kita berdoa kita pada Allah, ya Allah jadikanlah hamba ini hamba yang bermaaf terhadap kesalahan orang lain. Karena Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu dan Bapak. Karena ini yang terakhir, izinkan kami menyampaikan selamat nanti menempuh atau selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Laisa maaf Bapak Ibu. Amin. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bila tadi proses kita